Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Andrean. Di sini saya akan em, menjelaskan tentang PIP 8. PIP 8 itu merupakan salah satu PIP terpenting atau mass rate yang digunakan oleh ada PIP 8 itu sebuah standar yang digunakan oleh eh, seluruh programmer Python profesional. Jadi PIP 8 ini itu adalah sebuah peraturan yang eh, menekankan sebuah standar standar kerapihan lah, standar kerapihan eh, sebuah kode Python gitu, konsisten. Jadi kita juga konsisten menggunakan PIP 8 karena ketika kita menerapkan PIP 8 eh, kode tersebut akan terlihat rapi, kemudian mudah dipahami karena kode kita itu tidak dilihat dan tidak dibaca oleh kita sendiri. Mungkin kalau kita yang baca mungkin kita paham ya, tapi bagaimana dengan orang lain? Mungkin mungkin kode yang kita buat eh, dijalankan oleh program, oke, paham untuk bahasa komputer untuk eh, device kita, untuk bahasa komputer mungkin mereka paham lah dengan kode yang kita jalankan, tapi bagaimana dengan orang lain? Nah, seperti itu. Maka di sini adanya PIP 8, yaitu kode style with. Nah, kode PIP 8 ini merupakan pedoman penulisan berkaitan dengan konsisten pada pedoman. Nah, adapun beberapa ketika emang PIP 8 ini tidak diterapkan, di sini kapan boleh tidak menggunakan PIP 8. Nah, kita boleh tidak menggunakan PIP 8 ketika PIP 8 itu justru merusak kompatibilitas aplikasi, kemudian dapat meninggalkan efek negatif terhadap readability. Nah, kemudian ketika kita menggunakan PIP 8 itu menimbulkan ketidakkonsistenan terhadap keseluruhan kode. Nah, justru ini adalah kesempatan untuk merewrite program dan mengikuti aturan PIP 8. Nah, di sini PIP 8 dapat meningkatkan kode readability dan membuat polanya konsisten terhadap seluruh kode Python. Nah, kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang bagaimana PIP 8 itu dijalankan. Kemudian nanti akan saya berikan beberapa contoh kasusnya, tapi hanya saya jelaskan, saya tidak running karena kalau di running itu membutuhkan yang cukup banyak menghabiskan waktu. Nah, di sini saya mempunyai sedikit kode. Kode ini memiliki beberapa ibaratnya tidak pas lah ketika kita kode ini bisa dijalankan, bisa, tapi lumayan masih terbilang rumit, dan ketika kita mengecek menggunakan PIP 8 itu masih banyak ketidaksesuaian atau mungkin masih tidak sesuai dengan standar. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara menjalankan PIP 8. Nah, ketika kita ingin mengecek ketidaksesuaian dari kode tersebut, itu flag 8 ya, flag 8. Nah, itu untuk runningnya seperti ini. Nah, tapi sebelum itu
untuk teman-teman bisa melakukan install terlebih dahulu. Install sih, bukan install, melakukan sedikit konfigurasi agar VIP8 itu bisa dijalankan. Flag 8. Kalau untuk runningnya itu flag 8, tapi untuk namanya itu VIP8. Jadi setelah teman-teman semua selesai melakukan konfigurasi, bisa menjalankan perintah seperti ini. Pertama harus masuk ke dalam direktori dari kode yang ingin kita cek. Pertama Python min-m flag 8. Habis itu setelah itu nama dari file yang ingin kita identifikasi. Namanya tadi tab. Nah, ini. Kemudian kita enter. Benar. Oke, belum di save ya. Sorry. Nah, ketika kita sudah menjalankan Python min-m flag 8, di sini akan ada nih, tertera ada di sini. Ini penjelasan satu-satu ya. Di sini kan tertera ini nama file kita ttt.py. Ini untuk yang sebelah sini 223448 ini adalah baris, kemudian ini adalah kolom 9, kemudian ini ada kode errornya. Dan kalau untuk kode error itu setiap error itu beda-beda, di sini kurang paham. Kemudian ini adalah deskripsi ketidaksesuaiannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Di sini kita coba example untuk yang ini ya. Di sini kan ada pada baris 3 kolom 13. Nah, untuk mengetahui baris 3 kolom 13 itu bisa menggunakan cara ini. Tadi ya kolom 3 baris 3. Baris 3. Ini baris 3 ini. Baris 3 itu dari atas ke bawah. 1 2 3. Nah, di sini nih untuk baris 3. Kemudian kolom 13. Kolom 13 kita hit kolom itu dari kiri ke kanan, kalau baris dari atas ke bawah. Itu kalau di kode Python. Tapi sepertinya memang seperti itu. Kita hitung ya. Tadi ada 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, tepat berhenti di situ. Nah, kemudian untuk ketidaksesuaiannya itu missing with space around operator. Maksud dari missing with space ini adalah hilangnya atau tidak ada spasi di pada kode operator. Operator ini kan dia operator ya, kayak if n-nya lebih besar dari 0 maka dia apa gitu. Nah, itu kalau dilihat melalui standar 8. Tapi sebenarnya kalau emang teman-teman semua sering melakukan coding ya, di sini terlihat di sini terlihat ini memang kurang sesuai ya. Kayak dilihat ini kan kurang rapi ketika n dengan lebih besar ini dia saling berdempetan gitu. Enaknya emang lihatnya ketika mereka ini ada jarak seperti ini. Perbedaannya terlihat ya, bahwasanya if n ini lebih ini apa namanya, lebih enak dilihat, lebih rapi, kemudian untuk dibaca juga lebih enak. Nah, setelah melakukan perbaikan, jangan lupa di save, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini untuk
3 baris 3 kolom 13 sudah tidak ada karena kan sudah kita perbaiki. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk yang lain-lain mungkin nanti ada di laporan saya. Kemudian selanjutnya selanjutnya di sini saya akan menunjukkan ketika kode ini sudah selesai diperbaiki, dan ini yang belum, ini untuk yang sudah. Nah, ketika sudah diperbaiki nih semua tadi, mungkin di sini yang ini berubah, yang dari n karena ini kurang sesuai, mungkin bisa jalan tapi kurang sesuai, dia menggunakan if n is not known, dia menjalan. Kemudian if n lebih besar dari 0, if n lebih kecil dari 100, return true. Di sini terlihat ya untuk spasinya, perbedaannya. Kemudian di bawah sini untuk jarak ini dengan yang ini, jadi kelihatan lebih rapi. Kemudian di sini saya akan lanjut ke poin selanjutnya. Penjelasan mengenai relevansi antara perbaikan yang dilakukan dengan salah satu butir filosofi dalam design of Python. Mana ya, kita kembali ke slide awal. Jadi design of Python itu adalah dia tuh seperti sebuah standar untuk coding kode Python gitu. Ada pun beberapa, ini banyak sekali untuk standarnya, tapi di sini saya akan mengambil satu poin. Poinnya yaitu readability count. Readability count itu intinya sebuah filosofi yang dia menerapkan sebuah kode dengan apa ya, dia lebih ke kerapihan gitu. Ketika kode itu lebih enak dipandang, contohnya seperti tadi. Dengan ini kan perbedaan ketika kita menerapkan readability count, ini yang tidak, ini yang menerapkan. Jadi dia lebih untuk memudahkan pembaca, apalagi untuk orang-orang yang emang pertama kali belajar di kode Python, itu akan lebih terbantu ketika kode tersebut mudah dipahami, untuk bisa dibaca gitu. Sama untuk ketika di running sama, cuman ini lebih enak gitu dilihatnya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, mungkin udah apa ya. Oh ya, di sini ada beberapa bit 1, bit 8, bit 8 style with Python code. Dia lebih ke style penulisan. Mungkin cukup apa ya, karena mungkin itu sedikit penjelasan mengenai PP8. Mungkin dari penjelasan saya memang masih ada beberapa yang kurang. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran bisa juga searching mengenai PP8. Intinya dari PP8 itu sebuah untuk kerapihan lah, untuk kerapihan dari penulisan kode Python. Ketika menggunakan operator, dia dikasih spasi, kemudian dari definisi untuk strukturnya dirapikan. Ketika kita menggunakan PP8 emang restruktur, ketika kita menggunakan PP8 untuk struktur penulisan kode itu memang lebih rapi gitu, untuk enak dilihat, enak dibaca. Dan ketika kita mempunyai rekan juga, ketika kita menerapkan PP8 mereka akan nyaman gitu, enak untuk melihat kode kita. Mungkin itu saja, cukup dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.